Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Asmani Rusna dari AKP 8A Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang saya lakukan terhadap jurnal nasional yang terindeks Sinta dan jurnal internasional. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai hasil review dari jurnal nasionalnya. Jurnal nasional yang dibahas di sini ialah terindeks Sinta 3 dengan judul artikel Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan, dan ROA terhadap Tax Avoidance yang ditulis oleh Fitri Damayanti dan Firdaus Susanto yang diterbitkan pada Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 5 nomor 2 tahun 2015. Abstrak dan penelitian telah dibuat secara jelas sehingga pembaca langsung dapat mengetahui tujuan dari penelitian. Tujuan penelitiannya ialah untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan, dan ROA terhadap tax avoidance, di mana objek yang menjadi fokus penelitiannya ialah sektor industri, properti, dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2010 sampai 2013. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu menentukan kriteria dalam pengambilan sampel agar sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel adalah 22 perusahaan dengan periode pengamatan selama 4 tahun. Secara garis besar, latar belakang dalam penelitian tersebut ialah pajak yang dipungut oleh negara difungsikan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, WP badan maupun perseorangan diharapkan dalam patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan terganggunya keuangan negara. Salah satu cara ketidakpatuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara tax avoidance. Tax avoidance sendiri adalah suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak. Dalam penelitian ini, kasus penghindaran pajak yang digunakan terdapat pada perusahaan investment banking di Inggris yang mengajukan permohonan pinjaman lunak untuk menghindari pembayaran pajak penghasilan dalam pemberian bonus. Tampak dari latar belakang telah dipaparkan pengertian dan fungsi perpajakan dan uraian mengenai tujuan penelitian, tetapi peraturan mengenai perpajakan tidak secara rinci dijelaskan dan perbedaan dengan penelitian yang lainnya juga tidak dijelaskan. Dari latar belakang tersebut, maka konsep pemikiran dari penelitian tersebut ialah untuk mengetahui pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan, dan return on asset terhadap tax avoidance. Metode penelitian dalam penelitian tersebut sudah terangkum dengan jelas. Secara garis besar, metode penelitian dalam penelitian tersebut ialah 1. Populasi dalam penelitian adalah seluruh perusahaan untuk publik, sektor, properti, dan real estate yang terdaftar pada BEI. Kedua, teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian berupa laporan tahunan dan laporan keuangan auditan perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010 sampai 2013 dan dipublikasikan di website BEI. Yang keempat, pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan model analisis regresi berganda. Hasil penelitian dari penelitian tersebut ialah return on asset berpengaruh terhadap tax avoidance, risiko perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance, komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan pemaparan di atas yang telah dijelaskan satu persatu, maka kelebihan dan kelemahan dari artikel tersebut ialah sebagai berikut. Kelebihan yang pertama ialah abstrak dan penelitian sudah sangat jelas dan rinci. Pada abstrak telah dipaparkan tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, pengambilan sampel dalam penelitian, serta teknik analisis yang digunakan. Yang kedua, terdapat fenomena yang jelas. Pada artikel telah dipaparkan tabel fenomena yang berhubungan dengan judul artikel serta objek penelitian. Dan fenomena yang digunakan adalah fenomena yang up to date. Ketiga, terdapat teori yang jelas yang diambil dari literatur yang mendukung untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, teori-teori yang digunakan sudah jelas dan menggunakan kutipan-kutipan dari penelitian terdahulu. Yang keempat, terdapat metode penelitian yang jelas.
Pada metode penelitian telah dipaparkan dengan jelas metode apa saja yang digunakan serta menjabarkan tiap variabel yang digunakan bersama teori-teori yang memperkuat penelitian. Sementara itu, kelemahan dari artikel tersebut ialah 1. Tidak adanya pemaparan peraturan perpajakan di Indonesia dan rinci. Yang kedua, tidak adanya pemaparan kajian pustaka pada jurnal tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa artikel tersebut belum memenuhi kaidah dalam penulisan jurnal yang tepat. Yang ketiga, tidak terdapat hubungan antara dua variabel yang jelas sehingga teori yang dibangun tidak terlalu terlihat. Atas kelemahan dari artikel tersebut, maka reviewer menyarankan pada artikel sebaiknya penulis membuat kajian pustaka sehingga pembaca dapat mengetahui lebih jelas definisi dari setiap variabel dan teori-teori yang dibangun penulis untuk mendukung penelitiannya, serta tentunya dapat memenuhi kaidah dari penulisan artikel. Selanjutnya, saya akan membahas hasil review dari jurnal internasional. Jurnal internasional yang dibahas di sini, judul artikelnya ialah The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size, dan Capital Intensity Toward Tax Avoidance, yang ditulis oleh Dr. Bambang Setiabudi Irianto, Yuda Aryo Sudipyo, dan Abim Wafirli, yang didapat dari Jurnal International Journal of Accounting and Taxation, Volume 5, Number 2, page 33 until 41, tahun 2017. Abstrak dan penelitian telah dibuat secara jelas, sehingga pembaca langsung dapat mengetahui tujuan dari penelitian. Tujuan penelitiannya ialah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tax avoidance dan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan rasio intensitas modal terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 sampai 2015. Objek yang menjadi fokus penelitian ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, serta populasi yang diambil ialah 156 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2013 sampai dengan 2015. Penentuan sampel yang dilakukan menerapkan metode purposive sampling dan memperoleh sampel sebanyak 36 perusahaan manufaktur berdasarkan kriteria tertentu. Secara garis besar, latar belakang dalam penelitian tersebut ialah pajak adalah salah satu kontribusi terbesar ke negara yang bersifat memaksa dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut penelitian sebelumnya, sebagian besar perusahaan berusaha menghindari pajak dan mengurangi beban pajak, baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak dikaitkan dengan tindakan hukum dengan maksud untuk menghemat pajak dengan kepintaran dan dianggap sebagai ide yang baik dan juga dikaitkan dengan pajak sebagai biaya. Menurut Publish What You Pay, 24% dari 7.834 perusahaan pertambangan di Indonesia masih tidak memiliki NPWP dan 35% dari 7.834 perusahaan pertambangan di Indonesia tidak melaporkan SPT pada 2013 sampai 2014 yang didapat berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian ESDM. Tampak dari latar belakang telah dipaparkan uraian mengenai fungsi pajak dan peraturan pajak serta uraian mengenai tujuan penelitian. Tetapi fenomena yang digunakan kurang tepat dan kurang pas dengan objek penelitian dari penelitian tersebut. Dari latar belakang, maka konsep pemikiran tersebut ialah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak atau tax avoidance. Metode penelitian tersebut sudah terangkum dengan jelas. Secara garis besar, metode penelitian dalam penelitian tersebut ialah 1. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu menguji menggunakan analisis data dengan karakteristik kuantitatif. Kedua, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu laporan tahunan seluruh perusahaan manufaktur yang didapat dari website BEI ataupun website perusahaan. Yang ketiga, populasi dalam penelitian ialah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 sampai dengan 2015. Yang keempat, pengujian penelitian menggunakan analisis multivariat dan dalam pengujian hipotesisnya menggunakan regresi berganda. Dari hasil penelitian
maka dapat dijelaskan hasil penelitian tersebut ialah 1. Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang kedua, leverage memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang keempat, intensitas modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Lalu, berdasarkan pemaparan di atas yang telah dijelaskan satu persatu, maka kelebihan dan kelemahan dari artikel tersebut ialah sebagai berikut. 1. Tujuan, langkah penelitian, metode, isi, dan pembahasan dibuat sangat sistematis dan sesuai dengan format artikel ilmiah dan kaidah yang berlaku. Kedua, abstrak dalam penelitian ini sudah sangat jelas dan rinci, sehingga dengan membaca abstraknya saja, pembaca dapat mengetahui tujuan dan hasil penelitian. Pada abstrak telah dipaparkan tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, pengambilan sampel dalam penelitian, serta teknik analisis yang digunakan. Yang ketiga, peneliti banyak menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dan menggunakan cukup banyak literatur, sehingga dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya jika ingin melakukan penelitian. Yang keempat, terdapat metode penelitian dan pengujian serta pengukuran yang digunakan dalam penelitian telah dijelaskan secara rinci. Sementara itu, kelemahan dari artikel tersebut ialah 1. Fenomena yang dijelaskan tidak terlalu jelas dipaparkan dan tidak terlalu berkenaan dengan variabel independen dan tidak terlalu pas dengan objek penelitian. Yang kedua, alasan penulis melakukan penelitian pada latar belakang tidak dijelaskan dengan jelas dan tidak adanya pemaparan mengenai research gap antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang terdahulu, sehingga pembaca belum mendapat gambaran jelas mengenai tujuan penelitian. Yang ketiga, kajian pustaka yang dipaparkan oleh penulis terlalu sedikit dan tidak terdapat hubungan antara dua variabel yang jelas. Atas kelemahan dari artikel tersebut, maka reviewer menyarankan untuk 1. Penelitian sebaiknya memaparkan fenomena terbaru dari masalah yang terjadi sesuai dengan topik penelitian dan objek penelitian. Yang kedua, penulis sudah banyak menggunakan penelitian terdahulu di beberapa bagian, tapi pada latar belakang tidak dijelaskan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu atau research gap. Yang ketiga, seharusnya penulis menjelaskan lebih detail mengenai variabel yang dibahas dan menggambarkan dengan lebih jelas hubungan variabel bebas dan variabel independennya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan di berbagai aspek. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.